nama aku Novita Siti Rahayu. Jadi di sini aku mau mempresentasikan hasil kerja aku, yaitu tentang lebah madu. Ada salah satu jurnal, yaitu budidaya ternak lebah di Desa Sumberrejo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum itu, kita bahas dulu hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu adalah sebuah hasil sumber daya hutan yang tidak berupa kayu dan dapat dimanfaatkan. HHBK dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga dapat meningkatkan perekonomian. Nah, apa itu madu? Madu adalah cairan kental seperti sirup berwarna coklat, kuning muda, sampai coklat merah yang dikumpulkan dalam indung madu oleh lebah Apis mellifera. Konstituen dari madu adalah campuran dekrosa dan fruktosa dengan jumlah yang sama dan dikenal sebagai gula invent 50-90% dari gula yang tidak terinferensi dan air. Klasifikasi lebah madu, yaitu lebah madu mencakup sekitar 7 spesies lebah dalam genus Apis dari sekitar 20.000 spesies yang ada. Nah, manfaat madu yaitu menguatkan sistem imun tubuh, mampu menjadi sumber energi bagi tubuh, obat untuk batuk dan flu, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke, menekan efek buruk kolesterol dalam tubuh, mengontrol berat badan berlebih. Taksonomi lebah madu yaitu kerajaan Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordo Hymenoptera, family Aptae, family Apnae, jenisnya Apis. Budidaya lebah madu telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan dan sekitar hutan. Mereka mengenal yang baik tradisi budidaya lebah madu, khususnya jenis lokal Apis cerana dan lebah trigona, meskipun dalam bentuk dan teknik sederhana. Jenis-jenis lebah madu itu lebah madu timur, Apis cerana atau Asiatic honey bee. Kamu harus tahu lebih madu timur tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Selatan seperti Cina, Korea, Jepang, Pakistan, Bangladesh, India, Papua New Guinea, Malaysia, dan Indonesia. Nah, ini ada jenisnya itu Geniotrigona thoracicea. Ialah lebah kelulut spesies endemik di Malaysia. Ia terdiri daripada kumpulan kelulut Indonesia Malayan. Kelulut ini dikenal pasti sebagai salah satu agen pendem bunga untuk tanaman seperti durian, rambutan, dan manggis. Heteronitrigona itama memiliki ukuran tubuh paling besar dari lebah-lebah genus Trigona, berwarna hitam. Sarangnya terdiri dari trompet trigona, batumen, pot telur, pot polen, pot madu, dan larva. Pemanenan madu paling efektif dilakukan pada musim kemarau. Soalnya kalau pada musim kemarau ini kandungan air yang terdapat pada bunganya itu dikit, jadi bagus pada musim kemarau. Ya, ini pembuatan kotak untuk tempat tinggal lebahnya. Ini jadi demonstrasi dan praktek pembuatan kotak lebah di Desa Sumberrejo. Proses pemainan madu. Kalau ini secara tradisional menggunakan, jadi madunya, lebahnya dipisahin dari sarangnya, terus diperas sarangnya dan keluar madunya. Kalau ini cara modern menggunakan alat pemutar ekstraktor. Kualitas madunya, biasanya warna madu cenderung akan mengikuti tanaman penghasil nektarnya. Misalnya, madu yang berasal dari tanaman lobak akan berwarna putih seperti air. Madu yang berasal dari tanaman akasia dan apel akan berwarna kuning terang. Sedangkan madu yang berasal dari tanaman lime akan berwarna hijau terang. Aroma madu dan hubungan dengan warnanya, makin gelap warnanya, aromanya makin keras atau tajam. Ya, sesuai pelaksanaan. Ini pemasarannya dilakukan secara online dan offline. Hai, aku New. Selamat datang di Nose ID. Kalian semua pasti udah pernah ngerasain manisnya madu. Tapi apakah kalian tahu, lebah harus susah payah untuk memproduksi cairan yang super enak ini? Yuk kita cari tahu bersama, gimana sih cara lebah menghasilkan madu? Untuk menghasilkan madu,
Pertama-tama lebah harus mencari nektar. Nektar adalah cairan yang kaya akan gula, yang dihasilkan oleh bunga-bunga yang sedang mekar. Begitu menemukan bunga yang menghasilkan nektar, lebah akan hinggap dan mulai menghisap nektar dengan lidahnya. Nektar yang dihisap oleh lebah akan dikumpulkan di dalam perut lebah. Tapi, perut yang dipakai untuk menyimpan nektar bukan perut sembarangan. Lebah sendiri punya 2 macam perut. Yang satu dipakai untuk mencerna makanan, dan yang satu khusus untuk mengolah nektar menjadi madu. Makanya, perut spesial ini disebut sebagai perut madu. Untuk mengisi perut madu sampai penuh, lebah harus meminum nektar dari ratusan, bahkan ribuan bunga. Dan ketika perut madu telah terisi penuh, maka lebah pun akan kembali ke sarangnya. Nah, pada saat perjalanan pulang inilah, nektar yang terkumpul mulai diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam perut madu. Setelah lebah sampai di sarang, nektar yang sudah dicampur dengan enzim tersebut akan dimuntahkan. Dan kemudian lebah lain akan meminum muntahan tersebut. Dan proses ini terus diulang, sampai akhirnya nektar tersebut berubah menjadi madu. Madu yang sudah jadi, kemudian dimasukkan ke dalam sel penyimpanan yang ada di dalam sarang. Dan lebah-lebah kemudian akan mengibaskan sayapnya di atas sel tersebut untuk mempercepat penguapan dan mengurangi kadar air yang ada di dalam madu. Setelah kadar air di dalam madu mencapai level yang rendah, maka lebah-lebah pekerja akan menutup sel penyimpanan tersebut dengan lapisan lilin, dan madu pun bisa disimpan menjadi cadangan makanan bagi lebah-lebah yang berada dalam koloni tersebut. Biasanya, sebuah koloni lebah menghasilkan madu lebih banyak daripada jumlah yang mereka butuhkan. Cadangan madu inilah yang kemudian bisa diambil oleh peternak lebah, untuk kemudian dibotolkan, sehingga kita bisa ikut menikmati madu tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila kalian memiliki topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kami akan membahas topik tersebut di video berikutnya.